Tribuaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana jadinya jika gubernur atau para pemimpin di negara kita memakan uang rakyat, atau yang sering kita dengar yaitu si koruptor, yang dimana bansos emak saya tidak pernah menerimanya. Ini yang ada di cerita film The Awakener 2018, bercerita tentang koruptor yang menggelapkan uang rumah sakit, dan salah satu masyarakat ini menjadi sniper misterius pembunuh para koruptor karena anaknya sampai mati akibat pelayanan rumah sakit yang tidak memadai. Seperti apa alur ceritanya? Tanpa banyak sinopsis di awal, inilah alur ceritanya. Que for para perseguição. Prevejo populares portando pistolas. Di awal film kita diperlihatkan para masyarakat yang sedang unjuk rasa karena mereka sadar jika gubernur mereka menggelapkan uang rakyat. Mereka pun bersorak-sorak untuk segera menangkap si gubernur tersebut. Namun karena si gubernur banyak uang yang ia dapatkan dengan hasil menggelapkan uang masyarakat, gubernur itu pun santai saja meskipun masyarakat berbicara seperti itu. Lanjut cerita, kita juga diperlihatkan anggota DIA yang sedang bersiap-siap untuk menangkap si gubernur tersebut. Mereka bernama Miguel dan Edu. Mereka berdua pergi ke tempat istana gubernur untuk menangkapnya. Sampainya di istana, si gubernur itu pun santai saja meskipun dia akan ditangkap oleh anggota DIA. Dia pun dibawa ke kantor DIA untuk diinterogasi tentang gimana cara ia menggelapkan uang tersebut. Good morning, everyone. Saat interogasi, Miguel dan Edu memberitahukan tentang bukti rekaman tentang penggelapan uang rumah sakit si gubernur. Di dalam rekamannya, gubernur akan memusnahkan siapapun yang ingin menghalanginya. Karena tahu dengan hal itu, tiba-tiba pengacaranya datang. Yang tepat di saat itu juga, Miguel dan Edu keluar karena si gubernur tidak mengatakan respon apapun. Cerita pun berlanjut ke rumah Miguel, yang dimana Miguel mempunyai putri yang bernama Alice. Alice mengucapkan selamat atas ayahnya yang sudah berhasil menangkap para koruptor. Dad? Yes, sweetie? Dad, have you seen my iPod? What, Trey? That you arrested the bad guy that they showed on the news? I knew it. You should sleep. Keesokan harinya, sebelum mantan istrinya datang, Miguel mengatakan kepada Alice yang berjanji akan melihat pertandingan sepak bola bersamanya. Kemudian mantan istrinya pun datang untuk menjemputnya. Appreciate you taking care of her tonight. She's my daughter too. Scene berpindah ke kantor DIA, yang dimana kepala DIA menginformasikan jika kasus gubernur akan diurus oleh polisi militer, dan kepala DIA pun mengatakan jika ia hanya butuh 10 anggota saja untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Miguel pun merasa tidak terima karena sudah bertahun-tahun Miguel dan Edu menunggu kasus seperti ini. Lantas, Miguel dan Edu pun pergi bersama rekan-rekan yang lainnya. Dan Edu mengingatkan Miguel yang dimana ia tetap berjanji akan menonton pertandingan sepak bola bersamanya. Better get moving or you'll miss it. Long fucking way. Di tempat lain, mantan istrinya dan anaknya menunggu kedatangan Miguel. Miguel di saat itu sedikit terlambat dan dia membawakan kado yaitu baju jersey untuk menonton pertandingan bersama anaknya. Okay. I'll Lift take your a arm. photo. Okay. You look beautiful.
Ya, kalian pasti tahu sendirilah yang mungkin pernah menonton tim kesayangan kalian dan termasuk saya sendiri saat menonton pertandingan Madura United. Pasti rame banget orang-orang yang melihatnya, sama persis dengan apa yang dirasakan Miguel dan anaknya, yang dimana di saat di jalan macet dan semua orang pun sibuk dengan atributnya, tiba-tiba Alice ditembak oleh sniper misterius. Miguel yang merasa kaget pun berteriak minta tolong. Namun karena terlalu ramai orang bersemangat sekali mau menonton pertandingan, Miguel pun membawa Alice ke rumah sakit terdekat. Ada bunyi burung, cuy. I need help. My daughter was shot and she isn't responding. Bring the gurney! Sampainya di rumah sakit, Miguel dilayani oleh para dokter. Namun karena begitu panik dan sangat kepikirannya kepada Alice, Miguel pun masuk dan melihat banyak sekali para pasien dilontarkan karena pendanaan di rumah sakit tersebut kurang memadai. Alice pun harus menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Sesudah dari kejadian itu, Edu mendatangi Miguel. Edu yang bersahabat dekat dengannya, ia pun ingin sekali membantu mencari pelaku penembakan anaknya. Namun Miguel mengatakan bukan karena ulah si penembak, melainkan ini adalah kesalahan rumah sakit yang tidak memadai. She wasn't even treated. She bled to death waiting in the hallway. Lanjut cerita Miguel yang terus frustasi atas meninggalnya anaknya, ia pun berlari dengan memakai pullover hoodie dan di jalan, Miguel melihat berita jika si gubernur tersebut mau mencalonkan diri sebagai presiden. Miguel yang melihat para demonstran yang sedang unjuk rasa, Miguel bergabung bersama mereka dan menghajar polisi-polisi yang ada di sana. Karena para demonstran begitu banyak juga yang membantu Miguel, para polisi pun menembakkan gas air mata dan salah satu demonstran tersebut merekam kejadian itu dan Miguel tiba-tiba mengambil pelindung gas air mata. Dia pun memakainya dan berhasil masuk menyelinap ke istana gubernur tersebut. Tibanya di atas, Miguel yang membawa senjata langsung mencari tempat gubernur berada. Meskipun begitu banyak pula bodyguard yang menjaga si bapak gubernur, Miguel pun menumbangkan mereka semua, termasuk bapak gubernur pun dipukuli sampai mati secara mengenaskan. Oh, double it! Oh, triple it! Scene berpindah ke gedung mewah dan kita diperlihatkan seorang miliarder yang bernama Enger Gomez. Dia sedang bertemu dengan Ibu Menteri. Setelah pertemuan tadi, Gomez bertemu dengan semua koleganya yang dimana dia akan mencalonkan anaknya sebagai pengganti gubernur untuk mencalonkan sebagai presiden. Dirasa itu adalah keputusan yang tidak masuk akal. Sontak semua koleganya dibuat kaget karena anaknya itu tidak pernah mengerti sebagai politikus. Dan Gomez mengatakan jika mereka tidak ingin membantunya, Gomez mengancam akan mendesak Regina untuk membuka kembali atau mengurus investigasi kasus korupsi tersebut. Miguel yang sudah pulih dari stresnya, dia kembali masuk bekerja. Di sana, Miguel melihat para demonstran yang dimana ia adalah salah satu demonstran cewek yang pada saat itu merekam aksi Miguel. Karena tahu hal itu, Miguel langsung mengatasi dan menginterogasi sendiri si wanita itu. I'll start with the girl. It was
degree in computer science, currently working as a shop assistant and suspected of multiple instances of hacktivism. Setelah diinterogasi, wanita yang bernama Nina itu mengatakan jika ia punya rekaman pada saat kejadian itu, sontak Miguel langsung memasukkan tempat di mana atau dia masuk ke di mana semua bukti disimpan. Miguel langsung mengambil ponsel milik Nina. Lanjut cerita, di saat malam, Miguel menyusul Nina untuk meminta bantuannya dan ternyata Nina ini adalah seorang hacker. Sampainya di markas yang sudah disiapkan oleh Miguel, Miguel pun memberikan laptop kepunyaan si bapak gubernur yang dimana Nina menemukan semua data-data koleganya Gomez dan Miguel membantai satu persatu koleganya Gomez. Thanks. Calm down. Enrage is so frustrating. Setelah itu, Nina akan meretas semua kamera yang ada di istana Gomez. Karena di saat itu, Gomez akan bertemu dengan ibu menteri yaitu Regina. Di tempat lain, Edu sudah mendapat siapa dalang yang terjadi di kasus gubernur. Karena tahu dengan hal itu, sontak Miguel kaget dan memaksa Edu untuk mengajaknya pulang untuk istirahat. You know what I think? It's late. We've been working all day, our minds are shot. I say we go home and get some rest. Sehabis mengantarkan Edu, Miguel melanjutkan misinya dan Edu ternyata balik lagi ke kantor dan menyadari jika sasaran Miguel adalah Regina. Karena teleponnya Edu tidak diangkat oleh Miguel, Edu langsung berangkat sendiri ke tempat tersebut. Di sana, Edu berpapasan dengan Miguel dan di sana juga Miguel hampir tertangkap oleh Edu dan Miguel terkena tembakan di dada kirinya. Dan sekarang, Miguel mengetahui siapa yang telah membeli kursi-kursi parlemen di kantor DIA. Miguel akan merencanakan penangkapan Regina karena nanti Miguel akan lebih mudah untuk membunuh Gomez. Dan di saat itu juga, komandannya pun datang. Ia mengatakan ke semua petugas jika ia tidak setuju untuk menginvestigasi Regina. Dan ternyata, komandannya pun telah disogok oleh orangnya Gomez. Chief, Minister Marta Regina has closed lymphoma for lack of... The court decides and we obey them. For now, the lymphoma operation is closed. End of story. Di malam harinya, Miguel sudah bersiap untuk membunuh Gomez. Dia pun pergi ke atas bangunan karena dia tahu jika Gomez serta anak dan para koleganya sedang berkumpul. Di saat itu juga, Miguel membidik si Gomez. Namun Miguel lebih memilih menembaki anaknya Gomez yang akan dicalonkan menjadi presiden. Talk to me. My baby. Sejak kejadian itu, Gomez ternyata tidak ada jeranya, yang dimana pencalonan capres pun digantikan oleh Gomez. Dan besok malamnya Gomez yang akan menjadi kandidat baru untuk berdebat dengan kandidat lain, yaitu si Julian yang anti korupsi. Di tempat lain, pengacaranya Gomez menyadari jika si eksekutor atau si Miguel dibantu oleh Nina. Dan pengacaranya tersebut berhasil menemukan tempat kerjanya Nina. Dia pun langsung masuk ke dalam toko tempat Nina bekerja. Karena tidak mendapatkan apa-apa, bosnya Nina pun dibunuh seketika. If you do, this will be a lot less painful. Accident that took my son away from me. Nina yang baru datang, sontak ia kaget karena bosnya telah tewas. Nina pun pergi ke tempat markas Miguel. Dan di jalan, ternyata si pengacara itu mengikutinya. Miguel yang tidak sadar dengan hal itu, dia pun harus melawan semua anak buah dari si pengacara tersebut. Nina, run!
Setelah Miguel membantai semua anak buahnya, pengacara itu pun menyandera Nina, yang dimana dia meminta untuk Miguel membunuh Julian, yaitu si anti korup. Here's the deal. Kill Julia Machado during the debate. She's your target. Lanjut cerita, para polisi pun datang ke tempat tersebut. Edu yang memeriksa tempat di sana, ia menemukan iPad musik kepunyaan si anaknya Miguel. Dan di saat itu juga, Edu menyadari jika si eksekutor atau yang biasa dijuluki sang pembangkit, yaitu sahabat karibnya yang tak lain dan tak bukan adalah Miguel. Setelah perdebatan dimulai, Edu memperketat keamanan di sana. Miguel yang sudah mendapatkan posisi untuk menembak Julian, ia disadari oleh Edu dan mereka sontak berkelahi santuy karena Edu tahu kalau si eksekutor itu adalah Miguel. Edu sempat kecewa dengan Miguel, namun Miguel tetap membunuh si Julian di samping Edu. Atas kejadian itu, Miguel pun ditangkap dan dipenjara di kantornya sendiri. Semua rekannya pun tidak menyangka jika Miguel senekat itu, dan berita pun mengabarkan jika sang eksekutor itu adalah anggota khusus DIA. High voter turnout is perhaps the biggest surprise on this decisive day for the presidential election. The actions of Miguel Montesonchi, otherwise known as the Awakener, has lit a fire. Di dalam penjara, Miguel hanya bisa melihat polling kemenangan Gomez. Miguel pun harus berlatih untuk menjaga tetap kuat dan bertenaga. Kemudian ada seorang anak buah di kantornya Miguel datang membuka sel Miguel. Miguel dibawa ke tempat interogasi, yang dimana pemimpinnya sendiri yang sudah disuap oleh Gomez. Ia menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Miguel. Namun keadaan pun berbalik, yang dimana Miguel mampu membunuh si anak buah tersebut. Setelah itu Miguel pergi ke ruangan tempat perlengkapan senjata. Miguel membawa semua perlengkapan tersebut untuk menuju ke istana tempatnya Gomez. Miguel kembali mengambil topeng khasnya tersebut. Semua pasukan yang ada di sana memperketat penjagaannya, namun Miguel mampu menghabiskan semua penjaga tersebut. Dan Miguel tanpa banyak bacot lagi, ia menembaki Gomez tepat di kepalanya. The real trick is to know. Setelah Miguel membunuh Gomez, di belakangnya Miguel ternyata sudah ada semua pasukan untuk menangkapnya. Namun Miguel yang berperan sebagai aktor utama dari film ini tidak semudah itu untuk kalah dengan keadaan tersebut. Ternyata Miguel sudah menyediakan bom yang ditaruh di mobilnya. Sontak semua orang yang ada di istana dan Miguel pun harus mati seketika. Edu yang bergegas ke tempat itu, ternyata dia sudah terlambat dan mantan istrinya pun sontak dibuat takjub dengan Miguel yang membunuh semua para koruptor. Nina pun bahagia karena Miguel bisa menghabiskan semua para koruptor tersebut. DNA isn't fixed. Nothing is fixed. We can evolve. We need a revolution. But until then... Dan film pun tamat. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang yang memakai persis dengan kostum yang dipakai oleh Miguel. Mau bilang Miguel, tapi kan dia sudah mati kan guys pada saat ledakan tadi. Entahlah. Atau mungkin dia Edu atau enggak Nina. Tapi menurut saya sendiri ya, dari postur badannya pun itu adalah si Miguel. Entahlah guys, hanya sutradara lah yang tahu. Ya semoga sajalah di negara kita ada seorang atau masyarakat yang bisa berbuat seperti apa yang dilakukan Miguel. Meskipun tidak membunuh persis dengan apa yang dilakukan Miguel, semua negara kita
Semoga negara kita bisa terlepas lah dari para koruptor. Soalnya sampai sekarang loh guys, bantuan beras emak saya belum sampai guys. Padahal tetangga saya itu dapat loh. Emak saya itu kan sama lah kayak keluarga saya itu kan menengah ke bawah. Jadi ya tiap itu ada bantuan, cuman nggak itu loh guys, nggak pas kayak yang lainnya lah gitu. Oke, dan terima kasih buat teman-teman di YouTube yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang sangat melimpah. Ingat, janganlah memakan apapun itu jika itu bukan hak kita. Berbuatlah baik meskipun orang tidak baik dengan kita. Kita bukan siapa-siapa, tapi tidak ada salahnya jika kita berniat untuk berusaha untuk orang mencari tahu kita itu siapa. Saya Lian yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hehehe. Guys, kalian tahu gak? Sekarang gue itu rekaman di itu loh. Kalian tahu kan rumah saya itu kan ada di pinggir-pinggir pantai itu ya. Pas lo di pinggir pantai. Ini saya rekam di itu loh, pohon-pohon tinjang-tinjang itu loh guys. Jadi ya ada bunyi burung, ada bunyi sepeda motor, ada bunyi mobil yang ngangkut ikan, ada suara orang nelayan dari pantai, ya gitulah. Namanya juga pengen kreatif guys, punya pengen ya, punya itulah pokoknya. Ya intinya ginilah. Ya semoga kalian selalu sehat lah, diberikan rezeki yang sangat melimpah. Ya amin gitu ya. Oke. Subscribe guys, subscribe ya, subscribe. Oke, thank you.